Iman itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang manusia, ya, apalagi dia seorang Islam. Kalau dia tidak ada keimanan, maka tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, siapa lagi yang harus diharapkan dalam seluruh kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan itu, ya pasti akan banyak jalan keluar jika kita lalui dengan ketakwaan. Kita tidak bisa nafikan bahwasanya ya, saya akan bersama keluarga saya sampai segini, saya akan hidup 60 tahun, 80 tahun. Memang kita bisa membuat list-list tentang kehidupan, tapi ketika kita membuat list-list kehidupan, kita jangan lupa bahwasanya ada yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali tentunya untuk melanjutkan obrolan santai kita dalam Nuansa Podcast, dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan kita, yakni tentang bagaimana memahami rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya ditemani oleh senior saya di organisasi. Tentunya beliau juga merupakan mahasiswa aktif di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar, dan sekarang sudah menginjak semester akhir ya, semester 3. Oke, dan tentunya di kesempatan kali ini beliau menghadiri bersama kita, yakni Kakanda atau Al-Akh Muhammad Munawir Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini Kak Bidorku? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Oke, alhamdulillah baik. Sehat aja gitu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya ini kira-kira di data di Nuansa Podcast ini, Kak Bidor? Sebenarnya cukup gimana ya, kayak ada semacam aura-aura lain ketika dipanggil di podcast ini. Kayak seakan-akan wah, akan ditampilkan ini di luar ini. Ada sedikit rasa tegang campur rasa segan juga, tapi ala kulli hal, karena panggilan yang diberikan oleh Firmansyah, insyaallah kami menghadiri dengan sedikitnya ilmu yang kami miliki. Iya, tentunya ini kita memanggil narasumber ke sini itu bukan karena tanpa suatu alasan, ya, karena kapasitas yang dimiliki juga sangat luar biasa. Tentunya kami berniat sekali begitu, Alas Munawir. Oke, kesibukan sekarang seperti apa nih? Kelihatannya kayak sibuk sekali, susah sekali untuk diundang di Nuansa Podcast, Mbak. Sebenarnya kesibukan ini setelah demisioner ya, Iya, di pimpinan komisariat itu ya seperti orang produktif pada umumnya. Ya, ketika tidak ada kerjaan atau apapun itu yang dikerjakan, maka akan bingung sendiri kita mau ngapain. Tapi alhamdulillah dengan segala kesibukan ini mengajar, masuk kuliah. Ini juga disebut tadi oleh Firmansyah ini bahwasanya ya betul, saya masih kuliah di Albir, atau lebih tepatnya di Ahwal Syakhsiyah, semester 3 ya. Kemudian saya ngajar beberapa kegiatan itu, saya ngajar privat, yaitu sebenarnya sudah berjalan dari 2019 saya mengajar itu. Kemudian juga itu salah satunya juga mengajar di Telkom, SD Telkom, sebagai mentor Quran. Mungkin itu saja kesibukan saat. iya, selain daripada perkuliahan, ternyata di luar itu produktif sekali, ya, karena sebelumnya diundang, ada ini dan lain sebagainya, susah sekali untuk diundang. Tapi alhamdulillah bersyukur sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini beliau menghadiri kita. Boleh diceritakan terlebih dulu Al-Akh Munawir ini tentang bagaimana perjalanan pendidikan tak mulai dari SD sampai perkuliahan saat ini? Sebenarnya SD ya, pada umumnya SD-nya orang-orang di kampung yang bagaimana 6 tahun, kemudian
masuk ke SMP. Alhamdulillah juga SMP-nya SMP unggulan. Itu terletak di Limaros itu SMP-nya. Alhamdulillah beberapa kali sekolah 3 tahun itu ada satu momen yang luar biasa di situ. Kan di sekolah itu memang saya sering menjawab pertanyaan guru, terutama guru-guru fisika. Iya. Kalau dia menjelaskan, alhamdulillah saya bisa menjawab apa yang dijelaskan. Tapi setelah keluar dari kelas hilang lagi. Ala kulli hal, karena mungkin guru melihat girah saya atau semangat saya dalam belajar, tiba-tiba diikutkan olimpiade tanpa sepengetahuan. Iya. Jadi guru ngajak langsung datang. Nawir, ayo ikut. Langsung saja. Tidak ada briefing, kita harus ikut lomba begini dan sebagainya. Sampai di sana, ya ala kulli hal, karena keterbatasan tidak pernah belajar sama sekali, ya menjawab seadanya saja. Alhamdulillah ikut, ada pengalaman ikut lomba pada saat itu. Tidak ada penolakan pada saat itu? Tidak ada. Kita sebagai murid ya nurut-nurut saja. Ya itu dari SMP, SMA? Tuh SMP. SMP, kemudian SMA masih di Maros juga? Kemudian SMA itu ya mungkin ini salah satu takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya karena keterbatasan biaya dari keluarga, makanya dimasukkan di pondok. Ada satu pondok di Makassar itu, dia pondoknya terbilang baru. Nah, saya angkatan pertama di situ, dimasukkan di pondok itu ya dengan keterbatasan biaya. Alhamdulillah digratiskan, dapat beasiswa di situ. Kemudian mulai dari situ saya mengenal agama. Dengan kata lain, saya mengenal Al-Quran. Karena di situ dia fokus pada pengembangan Al-Quran. Namanya itu Yayasan Pengembangan Pendidikan Al-Quran, PPTQ. Ya dari situ saya mulai belajar tajwid. Ya, mulai dari ini bahkan pernah saya mengajikan kita dari kampung ini. Iya. Biasanya penyebutan huruf atau tajwidnya itu amburadul. Pernah saya setor sama guru, sama ustadz di situ. Ketika itu langsung diketahui sama teman. Gara-gara saya membaca bukan membaca mumaddadah. Dalnya itu saya tidak tasydidkan, tapi mumaddadah. Ketika itu saya diketahui. Tapi ala kulli hal, dari situ pelajaran-pelajaran mulai ada, walaupun kita salah bagaimanapun itu, tapi pelajaran-pelajaran yang ada di situ bisa menjadikan saya tidak down. Tapi saya makin kuat, mau terus belajar. Alhamdulillah pada saat keluar dari pondok saya telah menyelesaikan 17 juz. Alhamdulillah. 17 itu kalau di masa saya itu dalam satu pondok itu hanya saya yang selesai di masa itu. Sedangkan yang lain teman-teman saya mungkin ada yang masih 10, ada mungkin yang 15 biar di belakang. Tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan 17 juz. Iya. Di selang-seling waktu 3 tahun itu. Dan dimana kalau kita tahu sendiri kalau pondok baru itu banyak pekerjaan ya, belum rampung ceritanya. Iya. Dan kita harus membantu ya pekerjaan pondok gitu. Jadi alhamdulillah sambil membantu pengembangan infrastruktur yang ada di pondok itu juga selesai 17 juz. Alhamdulillah. Tidak mudah itu lah. Karena kalau sambil kerja begitu biasa fokusnya terbagi. Betul. Tapi karena kesungguhan itu biasa langsung kayak menghafal tuh suatu kewajiban. Ya pekerja boleh, kemudian hafalan jangan ditinggalkan seperti itu. Tapi sebelumnya itu antum pernah tidak merasa bilang saya itu bakal mendapat target 17 juz itu. Pernah sempat kepikiran ini ada sesuatu hal yang tidak disangka-sangka atau bagaimana? Sebenarnya pada saat itu ya keadaan terpaksa masuk pondok ya. Jadi ada rasa-rasa ya sudah ikut saja alurnya, bagaimana alurnya yang terjadi. Dan saya tidak merasa bahwa saya akan mendapatkan 17 juz, atau saya tidak merasa bahwasanya saya akan lebih dari teman-teman yang lain di pondok itu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal itu yang terjadi pada saat itu. Iya. Kemudian selepas dari proses pondok di masa SMA, kalau sepantaran kita ya kan, antum MA pada saat itu.
atau tahfiz ya. Kemudian itu melanjutkan pendidikan kembali di perguruan tinggi atau seperti apa, atau ada jeda terlebih dahulu begitu? Oh ya, karena saya pondok tahfiz, makanya saya harus ikut di sekolah orang untuk mengambil ijazah SMA. Nah, jadi ini agak berat. Jadi 1,5 semester itu, itu 1 semester di semester genap ya, di kelas 3 itu kita tidak menghafal lagi. Kita dibawa ke satu sekolah, ada di BTP, di sekolah saya juga yang tercinta, alhamdulillah. Iya. Di situ saya mondok lagi selama 6 bulan untuk prosesi ujian. Jadi sampai di sana saya ikut ujian. Alhamdulillah pelajaran-pelajaran yang ada di SMP itu sedikit demi sedikit ada, terutama matematika. Bahkan pada saat belajar matematika saya ada ingat sedikit, walaupun guru menjelaskan saya langsung jawab. Padahal orang-orang yang bersekolah 3 tahun di situ itu tidak bisa. Ada sedikit rasa bangga mungkin, atau bahagia. Karena jadi tidak sia-sia belajar yang di SMP itu ya. Begitu. Tapi itu yang saya herankan, kenapa selama SMK itu jedanya kan 3 tahun di MA itu. Ya, artinya semenjak selepas tinggalkan SMA, SMP, kemudian itu kan ada jeda 3 tahun. Kenapa pada saat itu setelah itu masih diingat loh itu 3 tahun yang lalu itu? Mungkin itu alam bawah sadar yang berbicara. Beda memang ini hafalan orang yang sering menghafal ya dengan orang yang sekiranya kayak kita ini yang masih belajar menghafal lah, sahabat podcast. Tapi selepas ujian selesai, kemudian masuk di perguruan tinggi misalnya. Kita kenal sekarang Atung berkuliah di Mahathir. Kenapa bisa sampai di Mahathir ini? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya awalnya karena saya ini ngabdi di pondok. Saya diamanahkan untuk mengabdi di pondok. Jadi ketika itu saya disuruh berkuliah untuk melanjutkan pendidikan sambil mengabdi di pondok. Ustadz saya menawarkan untuk kuliah di Stibah, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar ya. Namun ketika itu sempat ke sana untuk cek gimana di sana. Ala kuliahan ternyata di sana itu lumayan ya pembayarannya. Dan bahkan sempat ada penawaran ke ustadz saya, ambil 50-50, dia bayar setengah, saya bayar setengah. Ala kuliah saya tidak mau merebutkan orang lain juga, makanya saya cari coba apa ada sekolah atau universitas yang memang khusus untuk belajar agama mendalami. Cuma di 2019 itu saya tidak dapat Mat Albir yang belum tertutup pendaftarannya pada saat itu. Dan yang saya ingat pada saat itu memang ada banyak sekali orang yang mendaftar, bahkan masjid itu sampai full. Iya betul, sampai berdesak-desakan itu mahasiswa baru. Mungkin ada sekitar 1.000 kalau tidak salah itu mahasiswanya di 2019 itu sebelum COVID. Setelah saya berkuliah 1 semester, sempat masuk Tamidi dulu. Ketika itu ada pendaftaran ini kuliah. Bukan kuliah, sorry. Pendaftaran menghafal 30 juz 6 bulan. 7 bulan dengan murojaahnya itu. Namun saya sebagai apa istilahnya, orang yang sudah menghafal 17 juz kayak nanggung. Nih kita sudah kuliah di Albir, Tamidi. Namun kenapa kayak ada yang kurang? Ada satu hal yang harus diselesaikan. Apa itu kira-kira? Makanya dengan inisiatif sendiri saya mendaftar. Iya. Tanpa memberitahu orang tua terlebih dahulu saya mendaftar. Setelah itu dinyatakan lulus baru saya izin. Alhamdulillah diizinkan itu hari mendaftar di RQS, Rumah Quran Stephen. Itu saya selesai di situ. Sebenarnya prosesnya panjang juga. Bisa sampai selesai di situ. Karena awalnya itu memang di Stephen itu memang gratis di situ. Dia banyak cabangnya, namun saya pilih yang paling lama karena mungkin kalau dia sekolahnya atau cabangnya atau dia pusat mungkin lebih bagus daripada yang cabang-cabang yang lain. Maka saya pilih yang di Jawa, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. 3 pekan saya di sana.
ada namanya indad dulu. Kita persiapan dulu sebelum masuk menghafal. 3 pekan saya di sana. Corona. Ada pemberitahuan kita cuti 2 pekan. Di situ sempat berpikir, di lain sisi saya tidak mau membebani orang tua saya terkait biaya saya yang akan pulang ke Maros atau ke Sulawesi Selatan. Tapi di lain sisi juga kalau saya tinggal, saya mau makan apa? Gitu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezekinya dari manapun itu kalau kita bertakwa ya. Tapi orang tua bilang pulang saya dulu, ya kan? Karena dua pekan ini itu bukan waktu yang sebentar juga ya. Kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi. Nah, ketika 2 pekan itu pulang ternyata tetap libur, masih libur. Ya karena COVID makin besar. Ya. Nah itu. Ustadznya menyarankan untuk online. Online itu dengan cara video store. Alhamdulillah saya store selama bulan Ramadan itu saya store juga. Setelah bulan Ramadan ada pengumuman, ternyata ada 1 cabang RKS yang tidak pulang, ada di Bandung 2, dia ada di Kabupaten Bandung. Ketika itu Ustadz bilang kalau mau balik silahkan balik, tapi dengan catatan harus menyesuaikan dengan orang-orang di sana. Mereka di sana sudah di pertengahan, otomatis hafalannya sudah di 15 juz, sudah masuk juz 16. Ya saya harus ikut kalau mau ke sana. Iya. Saya pikir juga saya sudah cuti di Albir 1 semester. Kalau saya cuti tapi sia-sia, sama ndak menghafal. Apa bedanya saya sama ndak cuti? Mending saya kuliah saya kemarin. Kan toh juga dapat beasiswa di Albir gratis. Tapi saya memang konsekuensi yang saya dapat itu kalau saya keluar tanpa beasiswa, ya kalau saya cuti tanpa beasiswa, dicabut beasiswanya. Tapi kalau saya lanjut ya masih berlaku itu. Saya tidak bayar apa-apa lagi di kampus. Ya ala kulli hal ternyata saya ambil konsekuensi itu dan harus selesaikan ini hafalan bagaimanapun caranya. Nah, orang tua saya mengusahakan bagaimana caranya saya bisa sampai ke sana dengan hafalan selesai juga. Alhamdulillah dicarikan suatu yang bisa sampai ke sana. Alhamdulillah ada pinjaman yang bisa dari keluarga. Nah, sampai di sana bisa ke Bandung. Dengan orang lain ini banyak di PHK, banyak apa istilahnya? Ya di PHK, tidak kerja lagi kasihan. Tapi kita ini, saya pribadi yang awalnya anak desa, anak kampung, itu tidak percaya, tidak nyangka bisa sampai ke Bandung, bisa sampai di Klaten. Di masa COVID ini, di Klaten saya pulang ke Maros dengan naik pesawat. Awalnya memang naik kapal laut, tapi kan pulangnya saya harus naik pesawat pulang. Terus ke sana harus naik pesawat lagi karena COVID kan didekatkan di kapan, jadi saya harus naik pesawat. Setelah itu saya pulang. Setelah itu saya selesai 30 juz dalam waktu 3 bulan itu karena ada modal. Iya. Jadi sisa melengkapi saja beberapa 40% lah dari hafalan saya. Karena kan 60% yang sudah saya hafal Al-Quran. Jadi 40% itu saya sisa selesaikan di sana. Dan dari 15 orang yang ada di sana, yang awalnya terseleksi alam lah beberapa orang. Ada yang keluar dengan sendirinya, dengan alasan banyak dan sebagainya. Sisa kemarin itu kalau tidak salah, sisa 7 orang. 7 orang yang sampai selesaikan hafalannya. Namun berjalan lagi waktu, yang sampai bisa cuma 3 orang. Sudah 3 orang. Hilang satu persatu. Hilang satu persatu. Terutama orang-orang yang teman-teman saya, atau adik saya yang dari Sinjai. Tuh dia mungkin karena sudah rindu, sudah di sana lama sekali tidak pulang-pulang, dia tidak selesaikan sampai wisuda. Lalu dia sisa ujian wisuda. Ujiannya itu bukan main. Kita harus store dari ayat 1 dari juz 1 sampai juz 15. Alhamdulillah selesai. Dan
pada saat itu ya dia bisa jadi apa istilahnya santri terbaik di Iya. situ ya. Selesai 30 juz setor 15 juz di saat itu. Ya, ketika pulang juga ini ada satu kejadian yang luar biasa juga. Ada ternyata karena kami di tempatnya pewakaf, ada temannya pewakaf. Ternyata orang Maros juga. Dia kenal dengan tetangga saya. Alhamdulillah dikasih uang pulang juga. Jadi tidak membebani orang tua lagi Iya. dengan itu. Karena memang kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, Allah, siapa yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar. Sesibuk apapun, sesulit apapun masalah yang kita lalui, pasti Allah akan berikan yang namanya jalan keluar, makhraja ya. Exit, pintu darurat. Kalau di pesawat, pintu darurat. Kalau tidak ada lagi pintu lain yang bisa dilewati, terpaksa dia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pintu darurat yang akan menyelamatkan kehidupan. Jangan di surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan setelah kesulitan. Bahkan di situ kan kalimatnya di situ usra ya, yusra. Dia apa ya? Nakirah. Artinya dia tidak berpacu pada satu kemudahan. Ada banyak kemudahan. Sedangkan al-usra dia kan ada alif lam di situ yang menunjukkan dia ma'rifah. Dia apa namanya? Yang menunjukkan bahwasanya dia memang fokus pada satu masalah saja. Jadi intinya dalam seluruh kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan itu, ya pasti akan banyak jalan keluar jika kita lalui dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya kalau kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada gitu. Betul, Iya. ada gitu. Tapi ini yang saya terkadang terpukau itu ketika antum yang tadi katakan saya ini dari desa loh. Orang seperti ini tapi bisa bolak-balik naik pesawat. Ya kan, karena itu tadi perjalanan proses pendidikan dan juga hafalan yang ternyata sekira tadi itu pas sudah selesai 15 juz tidak ada stop sampai di situ. Ternyata dilanjut lagi sampai selesai 30 itu, dan sempat kepikiran karena tidak semua begitu Kabidar tentang orang itu sudah menghafal misalnya 10 juz itu mau selesai kan jarang sekali. Ya paling mentok-mentok ya murojaah syukur-syukur gitu. Sedangkan antum itu sudah selesai 17 juz tapi masih ingin untuk menyempurnakannya itu 30 juz, suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi yang ingin kita pertanyakan, ketika antum selesai hafalin itu semua, proses apa yang ada? Kenapa antum memilih Muhammadiyah itu sebagai kampus ini ya kan? Apakah sebelum-sebelumnya itu ada pengaruh Muhammadiyah yang diajarkan begitu? Oke. Kalau kita tahu bahwasanya desa itu, kan saya tadi sempat sebut anak desa, memang kita terlahir di desa, besar juga di desa. Itu pemahaman-pemahaman yang di situ juga berbeda dengan pemahaman-pemahaman yang ada di kota. Betul. Terutama terkait pemahaman kemuhammadiyaan, itu sangat jarang di sana. Sangat jarang yang ada di desa. Bahkan kalau kita ikut lebarannya Muhammadiyah, bahkan akan dikatakan sesat. Itu kan biasanya yang terjadi. Iya. Yang terjadi. Kalau kita lihat realita-realitanya yang bahkan di kampung saya juga begitu, men. Namun ketika sebenarnya masih ada lanjutan ceritanya. Saya sambil dilanjut mungkin sambil kita bahas tentang kenapa saya bisa Muhammadiyah. Itu saya pulang, saya ada cuti sedikit, saya datang ke Ustadz Mutasim. Bagaimana ini saya sudah 2 semester tidak masuk kuliah, apakah semester itu cuti, apakah saya masih bisa kembali? Kata Ustadz bisa, yang penting ada surat cuti. Saya carilah di masjid saya yang kemarin di Goa. Kemudian saya dapat, ketika itu saya daftarlah masuk Albir. Maka saya mengulang lagi di 2021 awal, bulan 2 itu saya masuk kembali di Albir. Padahal kalau saya mau kerja bisa saja kan, Iya. di pondok apa bisa saja. Nah ketika itu saya kuliah di Albir itu sampai mustawa Sani kalau tidak salah, ada pendaftaran DAD. Saya awalnya orang yang tidak tahu apa-apa, ikutlah saya DAD karena diajak salah satu teman kelas yang sekarang juga ada di Jakarta, beliau kuliah.
beliau ajak saya, kalau kau nggak mau masuk, saya nggak masuk. Saya juga awalnya tuh karena ada pembayaran 270 ya kalau nggak salah. Saya awalnya ragu masuk, saya nggak punya uang, saya mau masuk bagaimana? Tiba-tiba ada job dari teman, Ustadz bisa isi khutbah di masjidku. Pada saat itu, alhamdulillah dapat kemudahan, maka daftarlah di AD. Setelah itu daftar di AD, sampai 6 hari jadi presiden forum. Kemudian selesai di AD tuh ikut beberapa kegiatan, ikut kuliah, juga ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Pikom. Maka di situ internalisasi ideologi memang saya dapat banyak hal yang wow, ternyata yang perspektif saya awalnya bahwa tentang Muhammadiyah ini seperti pikiran-pikiran orang desa yang lainnya, bahwasanya Muhammadiyah sebatas organisasi, bahkan ada anggapan bahwa Muhammadiyah itu sesat, agama. Padahal kan Muhammadiyah hanya organisasi yang organisasi Islam yang mengacu pada nilai-nilai dasar keislaman, begitu. Tapi lama sampai akhirnya saya selesai di kampus, dan status saya di Pikom juga alhamdulillah jadi sekretaris bidang organisasi. Namun yang namanya penghafal Qurannya atau hafiz, atau orang yang lama di bidang Quran 3 tahun 4 tahun itu ada rasa lain. Kalau saya pribadi tidak lanjutkan di jurusan Quran juga. Kalau saya lanjut misalkan di Ahwal Syakhsiyah, saya mau ambil prodi, kan awalnya memang saya tidak ambil prodi. Kalau saya mau ambil prodi di Ahwal KPI, itu tidak masuk dengan 3 tahun ini saya kuliah, atau bahkan beberapa bulan saya ke Jawa tidak pas. Maka saya coba cari satu kampus yang memang dia fokus pada pengembangan Quran. Saya dapat namanya STI Kizat yang ada di Cianjur. Alhamdulillah dengan tes yang sulit juga, itu kita dites 30 juz lah dari juz 1, tapi seleksi ini tidak semua dites satu, dites beberapa ayat saja disambung. Alhamdulillah keluar pengumuman, lolos, dapat beasiswa, selesai. Setelah itu saya ke Jawa, ala kuliah saya tertahan dalam satu keadaan, antara saya ke Jawa atau tidak. Tapi saya sudah pesan tiket. Malamnya saya lihat hasil tes kesehatan, ternyata tidak memungkinkan. Tapi saya sudah pesan. Saya bingung pada saat itu, dan terbanglah saya ke Jakarta. Setelah terbang sampai di Jakarta itu, Anda tahu mau ngapain? Saya mau cari-cari tes gimana supaya selesai ini masalah. Alhamdulillah tidak dapat, sampai pulang lagi ke rumah. Dan saya selesaikan di Wahidin kemarin, alhamdulillah selesai, bisa berkegiatan, ada suratnya. Sampai di sana, karena daerahnya itu dia di bawah puncak Bogor, dingin banget, lebih dingin lah dari Madinah. Bahkan dalam satu atau setiap siang itu kita kedinginan menggigil loh. Siang ini harusnya panas. Kalau di Makassar ya wah luar biasa, Siang malam panas. tapi di sana ya kita kedinginan terus, bahkan subuh saja ya Allah dingin banget. Apalagi kita dituntut harus bukan dituntut sih, sebagai penghafal ya harus tahajud, maka agak berat. Sampai di sana beberapa hari mimisan terus, ada penyakit yang namanya sinusitis, itu kambuh terus di sana. Makanya memutuskan untuk balik saja. Balik dengan banyaknya konsekuensi, banyak yang telah dijalani. Saya kembali, alhamdulillah saya mencoba daftar kembali di Unismu. Dapatlah saya Ahwal, padahal pada saat itu sudah tertutup Ahwal. Alhamdulillah diusahakan bisa masuk ke Ahwal kembali. Masuk kembali ke Ahwal Syakhsiyah, hukum keluarga sampai saat ini. Sebenarnya saya bisa saja cari kampus lain. Namun pertama
saya sudah akrab dengan banyak orang di kampus ini. Juga yang kedua, internalisasi ideologi yang sudah ditanamkan itu sudah ditanamkan di kepala saya, bahwasanya banyaknya perspektif kebaikan yang ada di Muhammadiyah ini itu harus dilanjutkan. Apalagi terutama di Pikom IMM Albir itu sendiri, saya bahkan kembali juga salah satu alasannya karena itu. Saya kemarin jadi sekretaris organisasi, tidak selesai, saya pulang, alhamdulillah masih bisa melanjutkan. Sampai ujung-ujungnya karena kesehatan saya harus terstop. Alhasil saya kembali lagi jadi ketua bidang organisasi. Jadi seperti yang disebut sama Mas Firman, Kabidor ya, alhamdulillah dengan jalur-jalur itu, banyaknya proses yang dilalui, saya kembali dan alhasil saya kembali lagi menjadi pimpinan ya di Pikom itu. Padahal kita berharap ketika selesai dari kepengurusan kemarin itu naik jadi ketua umum, ya sekiranya seperti itu ya, akhirnya mentok di Kabidor saja atau ketua bidang organisasi. Apa faedahnya kira-kira ini Kabidor ketika antum berproses di IMM itu? Faedahnya mungkin yang dirasakan pertama mungkin di semua organisasi ada yang namanya soft skill. Soft skill itu yang saya pribadi rasakan. Pengembangan diri, terutama bisanya saya berbicara di podcast ini. Itu salah satunya karena adanya pengembangan diri, pengalaman sampai bisa berbicara depan umum. Maka banyak pembelajaran itu ketika saya setelah jadi instruktur, setelah selesai pelatihan instruktur dasar, alhamdulillah bisa lebih terbuka lagi wawasannya, pembawaannya juga bisa lebih setenang ini. Padahal mungkin kalau kita walaupun pintar, walaupun banyak membaca, pintar, tapi kalau kita jarang untuk bicara depan umum, atau kita tidak pernah untuk berinteraksi, atau mungkin ya bicara di luar, di tempat umum, maka mungkin akan gugup. Juga beberapa teman di kampus ya begitu rata-rata. Ya kalau dia mau presentasi dia pasti akan gugup sendiri karena dia tidak pernah dan tidak dibiasakan. Tidak pernah dan tidak biasakan. Kan kata pepatah, ala bisa karena biasa. Betul. Maka itu yang saya dapatkan di organisasi. Juga relasi itu penting sekali. Kalau pekerjaan, biasanya orang banyak bilang saya tidak butuh lagi dengan organisasi, kan ada HP, ada email, ada itu. Padahal di organisasi itu kita banyak diajarkan tentang bagaimana menghubungkan bagaimana kita hubungan kita dengan orang luar. Apalagi di MM ini, hebatnya MM, kalau saya pribadi rasakan pada saat 3 tahun atau 4 tahun saya berada di dalamnya, bahkan sampai sekarang saya berada dalam IMM, itu yang saya pribadi rasakan, bahwasanya di IMM ini kita ada yang namanya 3 kompetensi dasar. Ada humanitas, intelektualitas, dengan spiritualitas. 3 ini harus dipadukan supaya menjadi seorang imawan-imawat yang sejati. Dia harus memiliki rasa spiritual, ya. Dan artinya dia harus memiliki paham agama yang bagus untuk dia sampaikan kepada orang-orang. Karena ya tujuan organisasi itu ya begitu. Kemudian dia mengajarkan kebaikan-kebaikan yang ada, dakwah ya istilahnya. Terus yang kedua ada intelektualitas. Di samping dia memiliki pemahaman agama, ya pemahaman umum juga harus dia tahu. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya belajar agama saja, kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdakwah di umum, di tempat-tempat umum. Misal kita mau kita di pengabdian di luar, namun kita tahunya agama-agama saja, kita lebih ke zohiriyah saja, kita ya sudah, ini dalil-dalilnya selesai. Kita klaim haram ini, padahal
di masyarakat umum itu kita perlu bagaimana caranya pendekatan kita supaya bisa sampai apa yang kita sampaikan ke mereka. Iya. Kalau misalkan kita hanya pandai untuk mengklaim sesuatu, menghukumi sesuatu, ya maka yang akan terjadi ya begitu. Iya. Hanya belajar agama tapi ya itu tidak baik, itu tidak ada dalilnya, ini itu. Dan itu bahkan masyarakat gagal paham. Yang pada saat gagal paham itulah masyarakat jadi Islamofobia. itu yang bahaya terjadi itu. Makanya tadi sempat ditanyakan juga kenapa bermuhammadiyah, kenapa memilih Muhammadiyah. Ya itu salah satunya itu karena Muhammadiyah itu adalah organisasi moderat, organisasi Islam yang moderat, ya. Ada namanya wasatiyah. Kalau kita lihat beberapa organisasi, ada yang terlalu ke kanan, ada terlalu ke kiri. Iya. Muhammadiyah di tengah. Dia di tengah. Makanya Muhammadiyah juga salah satu organisasi yang terkaya, bukan salah satu, yang paling kaya di dunia. Bisa dicek. Maka dengan segala amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, seharusnya kita melanjutkan hal itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang memiliki rasa percaya, maka kita ikut membantu masuk ke dalamnya untuk mengembangkan Muhammadiyah supaya tidak jadi istilahnya ikut saja sama Muhammadiyah saja mengambil faedah, padahal kata siapa Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, ya. Maka banyak misi-misi dakwah yang Muhammadiyah ini sampaikan, makanya sekarang disebut Islam berkemajuan, karena itulah banyak risalah-risalah yang Muhammadiyah sampaikan yang sesuai dengan dalil, fatwa tarjih, dalil-dalil yang ada, dan sesuai dengan apa yang masyarakat sebenarnya inginkan, ya. Bukan mengklaim tak boleh begini, harus begini, ini seakan-akan dia harus mengatur masyarakat. Padahal ada hal yang memang harus pendekatannya supaya kita bisa sama-sama enak. Ya, tadi disebutkan bahwasanya di IMM itu kan diajarkan tadi itu bahwasanya kita ada sifat spiritualita yang harus dibangun. Terlebih khusus ini tentang masalah iman ini, akhi. Ya, iman ini kan terkadang menjadi permasalahan yang sangat sensitif dalam agama Islam, gitu ya. Bagaimana sebenarnya ini sepenting apa itu memahami dan juga menanamkan iman dalam diri seorang hamba, begitu. Oke. Pertama kita perlu ketahui bahwasanya iman itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang manusia, ya, apalagi dia seorang Islam. Kalau dia tidak ada keimanan, maka tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, siapa lagi yang harus diharapkan? Begitu. Kemudian Nabi SAW pun bersabda ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril. Di hadis kedua itu di hadis Arba'in, kedatangan Jibril. Hadis Umar, datang Jibril alaihissalam kepada Nabi dalam bentuk manusia. Kemudian ditanyakan tentang apa itu rukun Islam, ditanyakan apa itu rukun iman, apa itu rukun ihsan. Ya. Karena Nabi menjawab di rukun iman ini bahwasanya antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi Nabi menyebutkan 5 ini berbarengan, ya kan? 5 ini berbarengan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, dengan iman kepada hari akhir. Ini berbarengan, pakai waw ataf semua. Tapi berbeda dengan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini ada yang namanya penekanan kembali kepada hadis ini bahwasanya seseorang bisa saja dia meyakini 5 keimanan ini, 5 bentuk keimanan ini dia yakini ada. Bahkan kita pun sekarang kita yakini bahwasanya ada Allah, ada malaikat, kitab, nabi, rasul, dan hari akhir. Tapi ketika kita masuk ke rukun iman yang ke-6, ini yang banyak orang yang keliru. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwasanya
Allah itu tidak adil. Itu kata-kata yang Sering terdengar juga. sering sekali terdengar. Ya, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Nabi langsung katakan, yang keenam itu adalah engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Nabi tidak katakannya yang baik saja, enggak. Tapi ada takdir baik, ada takdir buruk juga. Ya, Nabi SAW katakan. Kita itu pengen mendalami lebih dalam tuh, tentang bagaimana spesialnya iman kepada qadar dan qadar ini, akhi. Bagaimana kira-kira kita mampu memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita ini? Oke. Memang agak sulit yang namanya takdir, ya. Sulit sekali. Qadar sulit sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Baqarah itu bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya Allah bersama orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ini ayat tentang peperangan. Allah suruh bersabar karena dalam peperangan itu ada yang namanya kehilangan, ya. Entah kita keluarganya orang yang meninggal, atau kita yang kehilangan, atau kita sendiri yang hilang, atau kita yang meninggal. Bahkan Allah sampaikan setelah itu, wala nabluwannakum bisyai'in. Pasti Allah akan uji itu dengan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala uji, termasuk kekurangan itu. Kekurangan kekurangan harta, kekurangan makanan, sumber pangan, dan bahkan kekurangan manusia atau kekurangan diri, atau meninggalnya saudara, ya, sanak keluarga, orang-orang kita cintai. Semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa nafikan bahwasanya saya akan bersama keluarga saya sampai segini, saya akan hidup 60 tahun, 80 tahun. Memang kita bisa membuat list-list tentang kehidupan, tapi ketika kita membuat list-list kehidupan, kita jangan lupa bahwasanya ada yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dari 5.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Allah sudah tetapkan bahwa saya hari ini ketemu dengan firman. Allah sudah tetapkan kita berpodcast hari ini. Allah telah tetapkan semua itu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang itu, dan itu akan terjadi. Siapa yang ketua umum, misalkan Faruk jadi ketua umum, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Walaupun kita sebagai manusia yang merencanakan dengan matang bahwasanya ini akan jadi ketua umum, ini dan itu, maka itu tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atau tidak menetapkan hal itu, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Juga ada namanya qadar. Qadar ini adalah takdir yang bisa dirubah. Contohnya jodoh. Ya, misalnya di Lauhul Mahfuz ada jodohnya ini, tapi kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan itu, maka kita tidak akan berjodoh dengan orang yang kita cintai misalkan, atau dengan orang yang kita iming-iminginya. Maka kita tidak akan berjodoh. Pekerjaan apapun itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita harus menerima. Sebagai seorang hamba, kita harus pandai memahami bahwasanya saya paham bahwasanya saya adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk diuji. Itu tadi, wala nabluwannakum, pasti Allah akan menguji. Bahkan di ayat lain itu Allah katakan bahwasanya manusia itu pasti akan diuji, ya. Maka dalam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdir baik, takdir buruk, itu semua ada hikmahnya. Takdir baik, Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita menjadi pribadi yang baik lagi ke depannya. Mungkin dengan list-list yang kita bikin itu, ketika itu semua terlaksana, kita mungkin bahagia. Ya, tapi ketika ada terlaksana, kita akan sedih. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala memang telah menanamkan rasa kesedihan. Tapi dengan rasa kesedihan itu seharusnya kita mengubah
rasa kesedihan itu menjadi kesyukuran. Nah, karena semua ada hikmahnya. Selalu takdir keburukan pasti ada hikmahnya. Sebagai contoh, misal sebagai contoh di kisah Nabi Musa dengan Khidir ya. Ketika itu Nabi Musa melubangi perahu, Nabi Khidir melubangi, dah tahu ya, Nabi Khidir atau apa. Intinya Khidir ini melubangi yang namanya perahu orang miskin, karena dia tahu di depan ada perampok yang akan mengambil semua barang-barang yang ada atau semua perahu yang ada terparkir di sini atau yang ada. Nah, makanya dilubangi sedikit supaya tidak diambil ini barang. Tapi Nabi Musa dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, maka dia tidak tahan dengan kelakuan yang ditampakkan oleh Khidir. Akhirnya bertanya. Makanya bertanya, apa yang qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata kau tidak akan sanggup, kata Khidir. Tidak sanggup. Maka kita sebagai manusia, ya pelajarannya begitu juga. Bisa saja takdir-takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sesuai itu baik ya. Di surah Al-Baqarah ayat 216 juga dijelaskan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an. Ini dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk yang Allah berikan kepada kalian itu adalah suatu kebaikan yang kalian tidak ketahui. Bisa saja juga sesuatu yang baik itu yang Allah berikan, atau sesuatu yang baik yang kita inginkan itu sesuatu yang buruk ternyata. Allahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah tahu, kita tidak tahu ya. Makanya dengan memahami rukun iman ini, kita bisa yang namanya tenang di dalam hidup ini. Kita akan tenang. Kenapa? Ya karena kita tahu Allah sudah atur semuanya. Sudah atur sesuai dengan jalannya. Betul. Bahkan kata Nabi SAW, innamas sabru fisodamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ada pada pukulan pertama. Jadi orang dengan keimanan yang tinggi, tidak memahami takdir takdir baik buruknya sesuatu itu, maka dia akan menjadi orang yang paham betul. Dia akan paham betul bahwasanya ini kan Allah sudah atur, kenapa saya harus pusing? Gitu. Jadi dia tenang sekali dia rasa hatinya. Padahal orang lain gelisah, dia ya Allah tenang dia. Kenapa? Ya karena itu dia paham tentang rukun iman, dia implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak ada lagi rasa risau untuk menjalani kehidupan di dunia. Tapi kan timbul pertanyaan, masih banyak orang-orang yang merasa itu kenapa ini ya saya dapat, kenapa harus saya, begitu kan. Anggaplah mungkin masalah-masalah besar itu pernah menyalahkan, tidak sedikit dia menyalahkan Tuhan misalnya. Itu kenapa harus saya terima ini, dan tidak bisa menerima kenyataan. Nah itu kira-kira ya tips yang bisa kita berikan kira-kira seperti apa itu sih? Ya kalau saya pribadi, ya pertama harus diisi dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang dapat menopang manusia untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait apa yang dia dapatkan selama ini, apa sesuatu yang dia hadapi selama ini. Ilmu itu yang berbicara tentang itu. Kalau misalkan dia mendapatkan suatu masalah, dia akan tahu kalau bahwasanya ini dari Allah. Dia harus ada ilmunya. Terus yang kedua ada pengalaman. Pengalaman itu ya dengan mungkin yang kedua ini adalah sering membaca kisah-kisah. Kisah-kisah orang dulu, kisah-kisah orang soleh. Itu bisa banyak pelajaran-pelajaran yang didapat di situ. Karena kita membaca kisah, kita kehidupan saya atau apa yang saya alami saat ini tidak lebih parah yang dialami orang dulu. Misal kita paham terkait Nabi Ayub. Kalau kita paham terkait apa yang Nabi Ayub alaihissalam itu dapatkan, maka kita akan tahu, misalnya ujian yang saya dapati, apa yang saya dapati pada saat ini, keburukan yang saya rasakan atau ketidaknyamanan yang saya rasakan pada saat ini,
ya itu tidak lebih buruk daripada apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Iya. Kayak itu perlu Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah sih sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya pengamalan. Pengamalan ini penting. Kenapa? Karena yang namanya ilmu tanpa pengaplikasian itu sama saja tidak ada, percuma ya. Tapi pengaplikasian tanpa ilmu itu sombong. Iya, betul. Karena ya seakan-akan dijalani saja semuanya tanpa ada ilmu. Dia berjalan dengan pikiran-pikirannya dia yang seharusnya tidak seperti itu. Itu. Kemudian yang keempat ini Doa penting ya. penting doa. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus segala sesuatunya harus bergantung kepada Allah. Kalau kita, ini sebenarnya panjang ini kalau mau kita bahas, tapi kita rintikan saja. Kita bahas kisah Nabi Yusuf. Itu luar biasa sekali kisahnya. Sampai dibuang. Siapa yang tega dibuang? Coba sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Ketika dia menjalani proses kehidupan yang cukup rumit ya, dinamika-dinamika yang terjadi dalam hidupnya Nabi Yusuf, bahkan sampai digoda oleh siapa? Oleh Zulekha ya. Yang notabene dia adalah ibu asuhnya si Yusuf ini. Kemudian setelah itu dipenjara karena dia katakan qala rabbis sijn, ya Allah sesungguhnya penjara ini lebih bagus untuk saya daripada saya meladeni wanita-wanita tersebut. Maka dengan itu Nabi Yusuf alaihissalam ini masuk penjara sampai lama kelamaan di penjara. Akhirnya ada satu orang yang temannya di penjara ini yang mau ketemu dengan ada satu masalah. Dia jadi salah satu anggota dewan pada saat itu. Dia teringat bahwasanya ada orang yang bijaksana yang punya pemikiran-pemikiran yang matang di penjara, namanya Yusuf. Maka suruhlah ke Yusuf. Maka selesailah problematika itu ketika sampai kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menjadi wazir di situ. Ketika ditanya mau jadi apa, langsung Yusuf sampaikan, qala ja'alni waziran. Kata Yusuf itu, jadikan aku sebagai wazir, bendahara. Kenapa? Karena dia tahu tentang bendahara. Makanya juga kalau mau ambil amanah, sesuatu amanah itu harus tahu kapasitas sendiri, kapasitas harus tahu. Jangan sampai kita ya sudah ikut-ikutan doang. Kita lihat teman-teman ini, saya ambil ini. Kita lihat ini. Kita tidak ada kapasitas di situ. Apalagi kalau misalkan ini di musim-musim pilkada, kita harus tahu juga orang yang memiliki kapabilitas, siapa yang harus kita pilih. Jangan sampai kita asal-asal memilih. Maka Yusuf ini alaihissalam ini memang langsung dia menawarkan diri. Kenapa? Karena dia tahu kapasitas dirinya itu ada di sini. Dia akan menjadi wazir yang memang menjadi wazir yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu. Maka sampailah Yusuf itu menjadi wazir, dia tidak lupakan temannya, dia tidak lupakan saudara-saudaranya. Datang, dia buat satu skenario juga, penculikan Bunyamin ceritanya. Bunyamin ditahan, kemudian bapaknya katakan apa? Wa fawwidu amri ilallah. Nabi Ayub ya? Bukan Nabi Ayub, siapa? Nabi Yakub ya? Iya. Nabi Yakub ya? Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf. Itu sampai katakan apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Afwan, kayaknya saya salah. Langsung katakan apa? Sesungguhnya saya seluruh kesedihanku, sesungguhnya seluruh kesedihan yang saya alami pada saat ini, saya semua serahkan kepada Allah. Saya ceritakan kepada Allah. Bahkan dan juga itu tadi, wa ufawwidu amri ilallah. Maka seluruh kesulitan apa yang saya miliki, saya serahkan kepada Allah. Maka penting itu doa. Maka itu poinnya. Itu yang 4 itu mungkin bisa diterapkan. Punya ilmu, terus sering-sering baca banyak kisah-kisah. Terus yang ketiga pengamalan.
pengamalan terkait ini. Terus yang keempat doa. Ya, jadi luar biasa ini obrolan di kesempatan kali ini, apalagi berbicara tentang iman kepada qada dan qadar gitu ya. Terkadang kita ini kita misalnya juga berkuliah ini ya, kuliah kita pengen di universitas ini, tapi kita tidak lulus, terkadang kita sudah kecewa. Saya juga terkadang masih merasa seperti itu. Iya, tidak menutup kemungkinan ya, karena ada di situasi yang seperti itu yang memang kita kayak kehilangan kendali sampai bilang kayaknya ini tidak adil, begini kan. Nah, tapi kita kembali lagi bahwasanya kita harus benar-benar menerapkan daripada nilai-nilai Islam tadi yang sebagaimana antum menjelaskan. Wah, ini luar biasa karena obrolan ini diselingi dengan ayat sama kisah, pokoknya pengalaman semua luar biasa ini Nawir. Silakan untuk berikan closing statement mungkin untuk sahabat di sini kesempatan kali ini. Oke, mungkin sedikit saja. Kehidupan di dunia itu ya memang akan senantiasa hidup, akan senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang perlu dicatat bahwasanya peran-peran kehidupan di sini itu akan kembali kepada diri sendiri saja. Apa yang dilakukan pada saat ini itu kembali kepada kehidupan sendiri. Kebaikan-kebaikan yang hari ini kita lakukan itu akan kembali ke diri masing-masing. Walaupun misalkan kita baik kepada orang lain, saya misalkan baik kepada Firmansyah atau siapapun itu, maka kebaikan itu sejatinya akan kembali. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Gitu. Tapi keburukan-keburukan yang kita lakukan ya cukup hanya untuk kita sendiri saja. Maka kalau statement saya di sini, jadilah orang baik, jangan tinggalkan orang baik, dan senantiasalah bersama dengan orang-orang yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mungkin itu saja. Luar biasa. Beda kelas memang kalau orang berorganisasi, kemudian orang yang menekuni ilmu agama kesekian lamanya ya, berbicara di kesempatan kali ini tamu yang sangat spesial ini, baru santai ini kita ini Kabidar. Ya, saya selalu menyebut Kabidar karena beliau merupakan senior saya di organisasi IMM. Kemarin beliau menjabat sebagai ketua bidang organisasi sahabat masa podcast, dan saya pada saat itu kemarin sebagai bidang keilmuan sekretaris ya, sama selalu jalan bersama-sama dan bahkan bercanda bersama di kesempatan kali ini. Saya ucapkan Kabidar terima kasih banyak. Syukran barakallahu fikum. Ya, semoga bisa kembali lagi di kesempatan lain, kita cerita yang lain-lain lagi. Agak berat ini. Iya, agak berat, tapi ini semuanya dari awal tadi saya dengar, wah, udah kelihatan bobotnya ini ya kan, karena berbicara tentang pengalaman, karena kita memaknai bahwasannya pelajaran terbaik adalah pengalaman ya, bukan hanya pengalaman diri tapi juga pengalaman dari orang lain begitu. Artinya kita tidak perlu merasakan jatuh untuk merasakan namanya sakit, cukup lihat orang lain yang jatuh kita sudah bisa merasakan sakit sendiri. Iya. Sudah terlalu berlarut kita itu dalam kesedihan pokoknya ini, karena tadi kita merasa bagaimana ya, karena merupakan introspeksi diri juga. Betul. Ya, untuk diri kita, saya juga merasa terpukul dari awal ini, karena kita berbicara tentang penghafalan itu ternyata sudah menjadi kewajiban seorang muslim ya kan. Nah, bukan mesti harus di pondok pesantren harus menghafal gitu, Kabidar. Oke, sekira ini di kesempatan kali ini untuk mengisi daripada suasana kita, untuk mengisi keimanan kita, mencarger daripada keimanan yang sempat lobet kita sudah membahas tentang bagaimana rukun iman yang keenam, yakni tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga ini bisa memberi manfaat. Sekiranya ini yang bisa kami berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Freedom Yurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.